Untuk Prof. Sidarta, waktu dan tempat kami persilakan ya Prof. Prof Ya, sudah ada. baik. Ya, makasih Dian. Ini toko kita malam ini, Nathan Roskupon namanya, lengkapnya. Saya yakin nama yang pasti bagi kita yang belajar hukum sudah sangat familiar ya. Saya ceritakan sedikit siapa dia. Dia lahir 1870, meninggal 1964. Ya. Beliau ini dikenal sebagai ahli hukum yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Bapaknya seorang hakim, jadi dia sudah sangat mengenal dunia hukum itu dari bapaknya. Gitu. Cuma ketika dia kuliah di Universitas Nebraska, dia belajar botani. Botani itu ilmu terkait dengan pertanian ya. Bahkan sampai mendapat gelar doktor di bidang botani. Dia menemukan lumut Roscupondia. Jadi nama dia itu dilekatkan ke temuan dia. Dia sebetulnya tidak lulus di pendidikan hukum ya. Jadi setelah dia belajar botani, dia tertarik untuk belajar hukum. Dia masuk di Universitas Harvard belajar hukum. Cuma kemudian dia balik lagi ke Nebraska setelah sekitar 1 sampai 2 tahun. Ada tulisan yang mengatakan 1 tahun dia kuliah di Harvard, ada yang mengatakan 2 tahun. Jadi waktu kuliah di sana itu sekitar 3 tahunan ya. Belajar di sarjana hukum di Harvard itu begitu. Lalu dia balik lagi ke Nebraska karena harus merawat bapaknya yang sakit. Tapi di Amerika ketika itu orang kalau ingin berpraktek menjadi pengacara tidak harus kuliah hukum sampai tamat gitu. Jadi tidak harus ada gelar sarjana hukumnya. Yang penting bisa lulus di Bar Association di sana itu sudah bisa berpraktek. Reputasinya di bidang botani itu diakui ya. Bahkan dia dalam usia yang sangat muda, 20-an tahun begitu, dia sudah mengepalai badan survei botani di Nebraska itu. Nah, dia kemudian aktif di komisaris banding untuk Mahkamah Agung Nebraska. Tapi sebagian besar hidupnya itu dihabiskan sebagai akademisi. Dia mengajar di banyak perguruan tinggi, di Northwestern, di Chicago. Tapi yang terkenal dia merepresentasikan Harvard karena setelah dia mengajar di Harvard sekian tahun, kemudian dia menjadi guru besar juga di situ. Bahkan dikenal sebagai dekan yang sangat populer. Bayangkan dia menjadi dekan itu sampai 20 tahun. Ada gedungnya di kampus Harvard itu pakai nama dia ya, Roscoe gitu. Nah, setelah dia pensiun, dia banyak mengajar di perguruan tinggi di berbagai tempat. Bahkan dia pernah pergi ke Tiongkok membantu pemerintahan Tiongkok nasionalis membangun sistem peradilan di Tiongkok nasionalis. Kita tahu nasionalis itu lawannya nanti dengan Tiongkok komunis ya. Nah, ini ada beberapa buku dari Roscoe. Bahkan ada 5 volume ini yang dia tulis gitu. Yang terkenal pasti buku yang ini ya. An Introduction to the Philosophy of Law. Kalau saya baca buku ini, bukunya tipis sebenarnya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengantar filsafat hukum oleh Pak Muhammad Rajab tahun 1963. Jadi teman-teman yang ingin membaca versi bahasa Indonesianya ada ya. Ada banyak hal yang ditulis sudah di dalam buku ini terkait ke teori yang akan kita bicarakan malam ini, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan. Jadi pikiran-pikiran beliau tentang social engineering, tentang teori kepentingan, itu 2 isu yang akan kita angkat malam ini. Itu tidak ada di buku ini sebenarnya secara eksplisit. Tetapi nanti ada di beberapa karyanya yang lain. Nah, ada dekan yang sudah menggariskan cara belajar hukum sebelum Roskupon di Harvard itu. Namanya Christopher Columbus Langdell. Artinya ada tokoh terkenal sebelum Roskupon yang mencoba untuk mengubah cara belajar hukum ketika itu. Dia menjadi dekan beberapa tahun sebelum Roskupon. Jadi tidak berdekatan ya. Katakanlah jarak waktunya cukup lama begitu. Nah, Christopher Columbus Langdell ini terkenal dengan penerapan belajar hukum yang unik. Anda kalau belajar hukum di Harvard dengan menggunakan metode Langdell, itu kita disuruh menganalisis banyak kasus, kemudian membuat pola-pola. Dia meyakini bahwa dengan belajar pola-pola itu, bagaimana hakim akan memutuskan satu kasus, polanya kita pelajari, maka kita bisa memprediksi kira-kira seperti apa ketika putusan berikutnya dalam perkara yang serupa itu akan dijatuhkan oleh hakim. Ini bisa dimengerti karena doktrin preseden itu kan dianut betul di sistem common law ya. Jadi
Langdal itu ngajarin gitu aja dah. Belajar hukum itu cukup dengan mempelajari pola itu. Lihat petanya seperti apa, kemudian kuasai itu, dan jika Anda jadi advokat, Anda terapkan itu. Jadi bikin pola sebanyak mungkin, dan dari situlah kita belajar hukum. Roskupon merasa bahwa cara belajar seperti ini nggak benar. Belajar hukum itu tidak hanya mengikuti cara berpikir hakim dengan memetakan bagaimana mereka membuat putusan. Hukum itu tidak sekaku itu, tidak semekanik itu. Kalau belajar hukum mekanistis seperti itu berarti ini bukan pendidikan yang mencerahkan, kan? Belajar hukum itu juga harus melihat konteks sosialnya. Bahkan hakim itu tidak sekedar menjadi law enforcer. Hakim itu juga law creator. Dia bisa menciptakan hukum juga. Jadi dengan demikian hukum itu jadi hidup. Tidak kaku seperti hanya kita sekedar belajar putusan hakim. Kalau belajar putusan hakim dan kita ikuti polanya, itu kan berarti kita membuat hukum itu hanya muter-muter di situ aja, ngikuti garis yang dibuat oleh hakim. Kapan hakim harus membuat terobosan, itu harus dicoba untuk diperkenalkan, dan hakim harus berani melakukan itu. Ya, jadi belajar hukum itu sekaligus harus belajar juga ilmu-ilmu sosial. Intinya itu yang dikatakan oleh Roskupon, ya. Roskupon ini melihat bahwa kalau kita belajar hukum dan ingin bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kategori-kategori kepentingan yang ingin kita perjuangkan di dalam hukum. Jadi dia melihat bahwa ketika orang datang ke pengadilan mencoba membawa satu kasus, sebenarnya mereka itu sedang memperjuangkan kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu saling berkompetisi, saling bersaing. Oleh sebab itu, kalau kita belajar hukum, pertama-tama kita harus mengkategorikan ada berapa banyak kepentingan ya yang sedang diperjuangkan di dalam. Disinilah muncul teori kepentingan dari Roskupon. Jadi yang kita sebut dengan the theory of interest dari Roskupon. Nah, kemudian tetapkan batas-batas kepentingan itu. Mana yang bisa ditoleransi, diakui, dan diberlakukan menurut persepsi hukum. Itu harus dipetakan gitu. Lalu amankan kepentingan yang diakui dalam batas yang sudah ditentukan. Itu harus dikerjakan oleh hakim setiap kali dia memutuskan satu kasus. Nah, ini adalah definisi dari kepentingan ya. Apa itu kepentingan? Dia mengatakan kepentingan itu adalah a demand or desire which human being either individual or in group or in association or in relation seeks to satisfy. Jadi kalau kita lihat di sini, ini rada-rada mirip dengan teori Bentham ya, bahwa kalau kita berhukum ada kepentingan, ada interest yang ingin kita puaskan gitu. Nanti kita akan coba untuk mengkritisi ya definisi ini seperti apa gitu. Tentu saja bedanya jelas, kalau Bentham kan melihat kebahagiaan, hukum itu harus memberi kebahagiaan bagi kelompok mayoritas. Kalau Roskupon, hukum itu harus menyeimbangkan kepentingan. Jadi beda ya. Kalau menyeimbangkan kepentingan berarti tidak ada persoalan mayoritas-minoritas. Tiap-tiap kasus itu bisa saja ada kompetisi kepentingan yang berbeda-beda begitu. Nah, dari sini kita masuk ke dalam teori berikutnya dari Roskupon. Kita akan kembali nanti ke teori kepentingan itu ya. Karena sebenarnya dua teori beliau, teori tentang social engineering dengan teori kepentingan itu saling berkelindan. Kita tahu kalau kita mengikuti cara berpikir Langdal, tokoh hukum yang banyak dikritik oleh Roskupon, itu seolah-olah hukum itu seperti tidak dinamis gitu. Hukum itu statis. Roskupon mengatakan hukum itu harus dinamis. Berarti dia harus bisa merekayasa juga, menjadi alat untuk merekayasa masyarakat. Law as a tool of social engineering. Jadi kayak seorang insinyur. Insinyur itu kan merancang sistem kan. Sistem itu harus efisien. Berangkat dari segala sumber daya yang ada gitu. Nah, sistem hukum juga sama. Dia mengoptimalkan sumber daya masyarakat supaya muncul keadilan, ketertiban, begitu ya. Tujuan-tujuan hukum yang klasik itu kan itu ya. Tapi sebenarnya Roskupon ingin tujuan hukum itu lebih realistis, lebih pragmatis, tidak abstrak seperti aliran hukum kodrat atau positivisme hukum. Hukum itu yang praktis-praktis saja tujuannya. Anda punya kepentingan, kepentingan Anda dipuaskan. Tetapi ingat, ketika Anda memuaskan kepentingan itu, Anda harus menyeimbangkan kepentingan Anda dengan kepentingan lain. Dan tugas hakim lah untuk melakukan itu. Jika perlu, hakim membuat terobosan-terobosan supaya cara bekerja hukum itu makin sesuai dengan dinamika masyarakat.
Nah, bagaimana cara merekayasa sosial itu? Ada proses rekayasanya ya. Misalnya tadi menginventarisasi kepentingan tadi ya. Kita identifikasi. Nanti kita akan lihat ada 3 kepentingan yang diutamakan oleh Roskupon. Tentukan kepentingan mana yang layak mendapat pengakuan, rekognisi tadi. Tetapkan batas-batasnya, buat mekanisme perlindungannya, lalu kemudian tetapkan kriteria untuk memprioritaskan mana kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan yang perlu didahulukan. Itu kata-kata kunci yang selalu muncul ya. Nah, biasanya saya membuat model kayak gini ya. Sama seperti yang tadi ya. Ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ini urutannya bisa kita ganti. Tidak harus selalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak harus seperti itu. Pertanyaan kita, kalau ada tugas dari hukum itu adalah sebagai tool of social engineering, siapa yang menjadi agen perubahan itu? Agen rekayasanya itu siapa? Pada zaman itu, Roskupon menunjuk hakim. Jadi hakim itu harus menjadi agen dari tugas hukum untuk merekayasa masyarakat. Jadi sebagai the agent of social engineering. Jadi legal engineer-nya itu harus hakim. Kita akan melihat di negara-negara civil law mungkin tidak terlalu tepat ya. Boleh jadi agennya ini adalah para legislator. Boleh jadi ya. Makanya kita nanti akan melihat beberapa tokoh hukum Indonesia yang terpengaruh cara berpikir Roskupon tidak meletakkan hakim sebagai agen. Misalnya Mokhtar Kusumaatmadja. Kalau kita ada waktu, kita akan mengangkat ya teori Mokhtar ini dalam diskusi kita. Roskupon mengkritik kalau hakim itu kerjanya hanya membuat silogisme gitu. Ada premis mayor, premis minor, konklusi. Itu yang disebut dengan mechanical jurisprudence. Bukan itu bernalar hakim itu menurut dia. Tugas hakim itu adalah menghidupkan suatu prinsip, bukan menyimpulkan aturan-aturan. Padahal aturan-aturan itu sendiri tidak abadi gitu. Jadi jangan punya gagasan untuk mencari hukum yang adil, lalu kesan kita adilnya itu abadi, forever. Nggak bisa. Hukum itu nggak kayak gitu. Hukum itu tunduk pada kebutuhan kita mencari kepentingan-kepentingan yang terpuaskan. Dan itu harus diseimbangkan. Gitu ya kira-kira ya. Nah, dari sini kita temu nanti teori kepentingan dia. Nah, dia mengungkapkan ada 3 jenis kepentingan. Urutannya individu, publik, dan sosial. Tapi dalam diskusi kita malam hari ini, saya akan mengubah urutannya individu, sosial, baru ke publik. Ada alasannya kenapa saya sampaikan begitu, karena hakim ini kan tadi adalah agen, agent of social engineering tadi kan. Nah, sebagai agen untuk merekayasa itu, dia mewakili kepentingan negara. Dia menjalankan fungsi negara. Dalam hal ini fungsi untuk mengadili. Berarti dari 3 jenis kepentingan ini, ada 1 jenis kepentingan yang memang menjadi tugas negara untuk menjalankan kepentingan itu, untuk menegakkan kepentingan itu, yaitu kepentingan publik. Maka dengan demikian, tugas menyeimbangkan kepentingan-kepentingan itu sebetulnya tugas negara. Makanya kalau bisa kita taruh di belakang ya pembahasannya. Itu maksud saya terhadap tahun 2014, sekitar 11 tahun lalu ya, saya pernah menulis satu tulisan di web Business Law Binus, terus saya menggambarkan satu skema ini. Jadi saya gambarkan ada individual interest di sini. Lalu ada public interest, ada social interest. Individual interest diklasifikasikan oleh Roskupon menjadi 3 macam. Ada interest terkait ke personality, domestic relation, dan interest of substance. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Sementara untuk yang social interest, ini ada 6. Kita juga akan bahas satu persatu nanti. Apa saja 6 dari social interest ini. Nah, di tengah-tengahnya ini ada public interest. Skema ini akan saya kritik nanti. Jadi skema yang saya buat ini akan saya kritik juga nanti ya. Jadi setelah kita mendiskusikan 11 tahun kemudian ya, saya mencoba untuk mengkritisi bahwa ini sebenarnya ada problem juga di sini. Apakah kepentingan itu sifatnya dikotomis atau trikotomis? Kalau dikotomis artinya hanya ada 2 kepentingan sebenarnya. Individual interest dan social interest. Tugas negara itu kadang-kadang berpihak ke social interest, kadang-kadang berpihaknya ke individual interest. Harusnya sih seperti itu. Pak negara itu sebetulnya nggak punya interest. Dalam satu kasus, misalnya seorang hakim mewakili negara menjalankan public interest, kan tadi dia ingin memenangkan siapa gitu. Dalam kasus itu, apakah dia mendahulukan social interest atau dia mendahulukan individual interest? Bergantung case-nya. Tentu saja mendahulukan di sini bukan berarti meniadakan ya. Tapi maksudnya itu kalau kita bagi
persentasenya, ya ini mungkin lebih kuat lah. Ini mungkin kurang. Tapi dalam kasus yang lain sebaliknya. Ini misalnya lebih kuat, yang ini lebih kurang. Kan bisa begitu. Secara garis besar, kalau kasusnya kasus hukum pidana misalnya, kita bisa menduga social interest harus lebih kuat dong. Karena itu hukum publik kan. Tapi kalau hukum privat misalnya ya mungkin individual interest-nya lebih didahulukan. Boleh jadi begitu ya secara garis besarnya. Nah, kalau begitu kan hanya ada dikotomi. Individual interest dengan social interest. Tapi public interest-nya gimana? Apakah berarti ada interest yang spesifik punya negara saja? Bukan masuk ke sini dan bukan masuk ke sini. Nah, itu yang akan kita kritik nanti ya, cara berpikir itu. Makanya saya mengatakan ini trikotomi atau dikotomi sebetulnya. Interest itu ada tiga atau hanya dua saja. Sementara kalau dua berarti negara hanya kadang-kadang ke sini dan kadang-kadang ke sini. Coba kita lihat satu persatu. Kita masuk ke kepentingan individu. Kalau kita cermati, kepentingan individu ini mewakili kepentingan orang perseorangan, keluarga, dan kepentingan kita terhadap kepemilikan, terhadap benda. Jadi kita bisa duga kalau kita belajar hukum perdata itu ada hukum orang dan keluarga, ada hukum benda kan? Itu dimasukkannya ke kepentingan individu. Jadi kepentingan yang secara langsung melekat pada keberadaan, kesejahteraan, dan kebebasan individu sebagai manusia. Nah, fokusnya itu pada pemenuhan kebutuhan personal dalam kehidupan. Kenapa kepentingan individu perlu dilindungi? Ya, karena kita tidak mau ada kepentingan individu yang secara sewenang-wenang itu dirampas oleh orang lain atau oleh masyarakat. Itu harus dilindungi. Sebab biasanya yang paling lemah posisinya ketika berhadapan dengan kepentingan lain itu kan pasti kepentingan individu kan. Kalau dirinci tadi kan ada tiga kepentingan individu itu. Ada interest of personality, ada interest in domestic relation, dan interest of substance. Yang paling gampang itu kita lihat contohnya saja. Kalau interest of personality itu kan hak atas keselamatan diri. Karena itu orang perlu untuk dilindungi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya, itu interest of personality. Lalu bebas untuk misalnya menyatakan pendapat, untuk dijaga nama baiknya, privacy, kebebasan beragama, itu semuanya masuk ke interest of personality. Nah, kita juga harus tahu bahwa hukum di negara seperti di Amerika sangat mementingkan juga kepentingan individu. Makanya kita lihat interest of personality ditempatkan di tempat yang paling awal. Nah, kita akan lihat nanti ketika di kepentingan sosial pun, kepentingan individu ini menjadi hak juga bagi masyarakat secara sosial untuk dijaga juga. Jadi kata personal itu akan muncul juga di kepentingan sosial nanti. Lalu yang kedua, interest of in domestic relation. Ini hak orang tua terhadap anak ini masuk ke sini. Ya, misalnya hak asuh, hak mendidik, hak mewarisi, hak untuk setara dalam pernikahan. Itu termasuk kepentingan dalam domestic relation, hubungan kekeluargaan ya, itu masuk ke sini. Dan yang berikutnya ini adalah interest of substance, hak milik, hak kontraktual, hak atas hasil usaha, termasuk hak kekayaan intelektual itu masuk ke interest of substance. Jadi tiga kepentingan itu harus dijaga, karena kalau enggak, ya orang tidak bisa survive ya, secara person maupun secara ekonomis gitu ya, hak-hak pribadi, hak keluarga maupun hak kebendaannya. Ya ini clear, harus dijaga oleh hukum. Kita masuk ke kepentingan sosial. Tadi saya mengatakan ada kata personal atau individual masuk di sini ya. Kita lihat di sini ada 6. Ada 6 sub kepentingan ya yang masuk dalam kelompok kepentingan sosial ini. Nah, kepentingan sosial apa saja yang dimaksud? Ini ada 3. Yang pertama itu adalah tentang general security, keamanan umum. Lalu ada social interest in the security of social institution, perlindungan lembaga sosial. Dan kemudian ada social interest in general morals, penjagaan moral masyarakat. Ini contohnya kalau yang keamanan umum itu misalnya melarang adanya perampokan, terorisme, ya, penanggulangan epidemik penyakit, misalnya itu termasuk ke keamanan umum ya. Kalau yang keluarga itu misalnya hukum keluarga yang menjaga keabsahan pernikahan, perlindungan anak, itu masuk ke sini, social interest. Karena ada lembaga-lembaga yang memang harus dilindungi ya, dan itu termasuk lembaga sosial. Misalnya perkawinan itu kan lembaga sosial. Misalnya kita tahu ada perlindungan anak, kita juga punya kan. Kementeriannya malah punya kita. Itu kan menunjukkan ada kepentingan sosial juga untuk menjaga itu. Lalu ada general moral. Larangan pornografi, perjudian, prostitusi, itu termasuk kepentingan sosial menurut Roskupon. Gitu. Itu harus dijaga, kepentingan sosial itu. Nah,
Tiga yang berikutnya itu adalah tentang conservation of social resources. Ini terkait kepelestarian sumber daya kolektif, termasuk misalnya menjaga lingkungan, menjaga supaya satwa-satwa itu, terutama yang langka ya, itu tetap bisa hidup gitu. Penebangan hutan, tambang-tambang itu jangan sampai merusak, karena sumber daya itu terbatas. Jadi harus dijaga juga, karena itu titipan dari anak cucu kita. Lalu ada social interest in general progress. Nah, ada beberapa hak yang mungkin saling tumpang tindih. Misalnya dia menyatakan paten hak cipta itu juga masuk ya, pendidikan masuk ke sini gitu. Karena paten segala macam itu kan untuk general progress ya. Kenapa orang perlu meneliti? Ya karena dengan meneliti itu orang memajukan teknologi misalnya. Untuk itu perlu dilindungi kan temuan-temuan itu. Jadi itu bagian dari general progress juga. Dorongan kita untuk kemajuan sosial. Dan yang terakhir, kategori berikutnya itu adalah social interest in the individual as a social being. Tadi kan ada personal interestnya kan, personality. Itu sebagai manusia perorangan. Tapi kita secara individu juga bagian dari masyarakat. Dan itu juga termasuk kepentingan yang harus dijaga. Kepentingan masyarakat untuk memastikan setiap individu itu bisa berkembang. Contoh-contohnya rehabilitasi narapidana, pendidikan kewarganegaraan, larangan diskriminasi. Itu kan larangan-larangan yang sifatnya bukan hanya kepentingan menjaga individu, tapi juga supaya tiap individu itu bisa bisa menjalankan fungsi-fungsi pribadinya dengan baik. Termasuk integrasi sosial juga, supaya masyarakat itu bisa tetap menyatu. Jadi pembinaan individu dalam berperan di masyarakat. Kira-kira gitulah bayangan hasil dari pembagian yang dibuat oleh Skupon. Gitu. Nah, kita masuk ke kepentingan publik yang sebenarnya ada di tengah gini ya. Kepentingan publik itu public interest. Ini kepentingan yang terkait dengan keberlangsungan, kelancaran, dan efektivitas lembaga-lembaga pemerintahan atau negara sebagai penyelenggara ketertiban dan kesejahteraan umum. Jadi ini sebenarnya terkait ke fungsi negara untuk mengatur masyarakat. Dia membaginya cuma dua. Tapi kalau kita lihat di sini, kepentingan negara yang dibagi itu adalah interest of the state as a juristic person, sebagai subjek hukum kira-kira ya, juristic person itu. Atau interest of the state as guardian of social interest. Kepentingan dari negara untuk menjadi penjaga kepentingan sosial. Nah, kita bisa menduga kalau penjaga kepentingan sosial harusnya naiknya ke social interest dong. Nah, pertanyaan kita kalau juristic person kemana? Kalau ini kan sudah masuk ke social interest, ya satu-satunya pilihan kalau kita berpikir dikotomis, dia tujuannya melindungi kepentingan pribadi kan, harusnya begitu. Kalau itu yang kita lakukan berarti sebetulnya negara itu tidak punya kepentingan sendiri. Apakah demikian? Ternyata kalau kita perhatikan, Roskupon tidak konsisten dengan pembagian ini. Ternyata ada kepentingan negara untuk mempertahankan diri dan berfungsi sebagai organisasi. Misalnya, dia perlu memungut pajak. Tujuannya apa? Supaya aparatur negara itu bisa digaji, ya kan gitu kan? Menyelenggarakan pemilu misalnya, membentuk angkatan bersenjata, kepolisian, menjaga kedaulatan negara, itu kan interest of the state as a juristic person gitu. Dan itu dimasukkannya ke sini ya, ke kepentingan yang pertama ini. Tapi ada kepentingan berikutnya, interest of the state as guardian of social interest. Membuat regulasi bagi dia itu termasuk bagian dari itu ya. Misalnya regulasi tentang kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, penyediaan sanitasi, undang-undang perburuan, itu masuk semua ya. Perlindungan konsumen itu masuk ke situ. Jadi kalau ini kita cermati berarti di luar kepentingan pribadi, kepentingan sosial, ada kepentingan publik yang khas. Jadi trikotomi dong berarti ya. Nah, kalau dia trikotomi berarti kita bisa masukkan di sini dua bintang ini gitu. Ini yang saya bilang, saya ingin mencoba memodifikasi skema saya yang tahun 2014 itu. Berarti di sini bisa kita tempatkan ada kepentingan yang melekat juga di sini sebagai organisasi yang mempunyai kepentingan sendiri di luar kepentingan individu dan kepentingan sosial. Ini menjadi menarik ya, teman-teman kalau belajar teori itu kita kadang-kadang bisa mengkritisi ya, jangan-jangan ini keliru nih gitu. Dan yang menyatakan keliru itu setelah saya pelajari, ternyata ada Julius Stone misalnya, filsuf dari Australia, filsuf hukum dari Australia, dia juga pernah mempersoalkan mengenai
ambiguitas dari teori Roscoe ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang menjadi anak judul dari diskusi kita malam ini tentang jural postulates. Postulat hukum. Postulat itu apa sih? Postulat itu kalau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, itu adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lagi. Jadi kita tidak perlu harus membuktikan kalau kita ngomong postulat. KBBI ini menyamakan postulat itu dengan aksioma. Kalau kita kaitkan dengan jural postulat, jadi kata juralnya kalau kita tambahkan di postulat, jadi asumsi dasar yang diyakini selalu menjadi landasan pembentukan suatu sistem hukum yang baik bagi masyarakat beradab. Postulat, jadi kata juralnya kalau kita tambahkan di postulat, jadi gitu ya. Untuk itu kita harus lihat ada berapa asumsi-asumsi yang dia buat. Jadi dia ingin mengatakan begini, tadi Anda sudah pelajari teori saya, kata Roskilde, tentang kepentingan-kepentingan. Tujuan dari berhukum itu adalah menyeimbangkan kepentingan-kepentingan itu dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh hakim. Oke, kita clear itu. Kemudian kita juga meyakini bahwa hakim tidak boleh menjadi hanya sekedar law enforcer, dia harus menjadi law creator. Berarti dia harus menjadi agen perubahan. Oke. Jika kita meyakini itu bisa dilekatkan kepada hukum, apakah itu bisa terjadi pada sembarang masyarakat? Apakah itu tidak ada tanpa syarat? Kata Roscoe, tunggu dulu. Harus ada syaratnya. Nah, syaratnya itulah yang disebut dengan jural postulat oleh ini. Dia memperkenalkan konsep ini untuk mengartikulasi asumsi-asumsi dasar yang harus ada dalam sistem hukum yang sehat. Supaya dengan basis itu kita bisa menggunakan cara berpikir dari Roscoe. Gitu. Jadi hukum itu baru bisa digerakkan seperti yang diinginkan dalam teori Roscoe jika asumsi-asumsi ini terpenuhi lebih dulu. Jadi ada 5 postulat, coba kita perhatikan satu-satu. Pertama namanya freedom from aggression, bebas dari agresi. Jadi dia meyakini masyarakat yang beradab itu harus punya pemikiran bahwa sangat tidak layak kalau kita itu menyakiti atau melakukan tindakan agresi terhadap diri atau properti orang lain. Ini tidak mungkin, artinya teori PON ini bisa dipakai untuk masyarakat yang masih sangat primitif gitu, nggak bisa. Harus ada kualitas tertentu dalam berhukum baru bisa pakai teori dia. Yang kedua, control over property, kendali atas properti. Jika Anda ingin menggunakan teori dia, postulatnya harus dipakai, yaitu asumsi bahwa setiap individu itu berhak untuk mengendalikan demi kepentingan mereka apa yang telah mereka peroleh secara sah. Jadi kalau Anda melihat ada barang orang lain, Anda tidak bisa rampas begitu saja barang orang itu gitu. Ini tidak mungkin terjadi pada negara yang otoriter, karena penguasanya itu dengan semena-mena bisa menentukan apa yang dia mau. Berikutnya, ada postulat yang ketiga, good faith in transaction, iktikat baik dalam bertransaksi. Dia mengatakan bahwa masyarakat itu harus bertindak jujur dan menjunjung tinggi harapan yang wajar dalam bertransaksi. Kalau Anda membuat kontrak, patuhi kontrak itu. Jadi kepatuhan, semangat untuk mematuhi kontrak itu adalah asumsi yang mendasar. Karena kalau nggak begitu, maka kontrak itu tidak akan dijadikan sebagai sumber hukum yang dipercaya, kan? Dan itu merugikan hukum juga. Orang bisa membuat kontrak, kemudian menipu. Gitu. Jadi ada basis penting yang harus ada dulu, yaitu good faith in transaction. Lalu duty of care, kewajiban untuk berhati-hati. Dalam masyarakat yang beradab, yang menjadi basis dalam teorinya Roscoe, individu itu kalau melakukan tindakan, itu harus berhati-hati supaya tidak terjadi kerugian bagi orang lain. Dia harus membuat satu upaya semaksimal mungkin untuk mencegah ada kerugian. Baik karena kelalaian maupun tentu saja terlebih-lebih kalau disengaja ya. Itu harus ada. Dia harus mampu mengendalikan itu. Supaya apa? Supaya kalau dia menimbulkan kerugian, maka hukum itu bisa mempunyai mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban. Postulat yang terakhir adalah containment of harmful activities, penanggulangan aktivitas berbahaya. Jadi kalau ada tindakan dari orang-orang yang berpotensi membahayakan, dia harus memastikan bahwa ada regulasi yang melindungi itu, supaya tidak kelewatan batas. Misalnya saya ambil contoh, ada orang yang berusaha di bidang bahan peledak misalnya ya. Dia membuat bahan-bahan berbahaya atau melakukan usaha penambangan gitu. Itu kan merupakan aktivitas yang berbahaya, merusak lingkungan, membahayakan masyarakat. Harus ada pengawasan atau perizinan yang ketat untuk itu. Dan kita
mengatakan Anda tidak bisa berusaha semena-mena tanpa ada regulasi yang diawasi. Kira-kira begitu ya cara berpikir Roskupon. Kita sudah bisa menjelaskan apa itu juror postulat dia. Sekarang kita mencoba merefleksikan dengan membuat beberapa kritik terhadap pemikiran PON. Tadi saya mengatakan bahwa PON itu membuat satu definisi ya. Apa itu interest? Jadi sebelum dia membuat klasifikasi jenis-jenis kepentingan, dia definisikan dulu. Interest atau kepentingan itu suatu tuntutan atau keinginan yang ingin dipenuhi oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok atau dalam asosiasi atau hubungan di antara mereka, yang karenanya tatanan hubungan manusia itu harus mempertimbangkan itu semua. Definisi yang rada jelimet ya. Tapi kita bisa mengatakan kalau definisi ini kita pertahankan, sebenarnya definisi yang sangat mendasar, konsep yang sangat mendasar dari PON ini kok terlalu pragmatis ya. Karena melihat sudut pandang dari kepuasan manusia. Manusia itu menjadi semacam sentral. Ini kita anggap sebagai cerminan dari pendekatan yang sangat eksistensial ya. Padahal kita tahu PON mempopulerkan juga ada kepentingan memelihara lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau dia mendefinisikan kepentingannya sesempit ini, maka ujung-ujungnya kelestarian lingkungan dan sebagainya yang dia kemukakan itu juga harus menggunakan perspektif kepentingan manusia berarti. Kritik kita yang kedua adalah soal tadi, teori trikotomi kepentingan PON itu kabur. Kenapa? Ini digabungkan dua ini kan. Kepentingan interest, the state of as juristic person itu kan ada kepentingan publik sebagai pendukung kepentingan individu, bisa juga sebagai kepentingan negara sebagai organisasi yang punya fungsi sendiri. Itu membuat jadi ribet. Termasuk dua ini kalau digabungkan menjadi satu kelompok juga membingungkan. Nah, tetapi kita harus mengatakan PON ini seorang yang berpengaruh. Ya. Pengaruhnya itu bisa terlihat dari pendidikan tinggi hukum yang berubah di Amerika. Orang mulai belajar ilmu-ilmu sosial itu bergairah lagi setelah PON. Dan memang periodenya pas gitu ya, ketika era PON itu ilmu-ilmu sosial yang baru ya, itu tumbuh pada era itu. Sehingga orang melabelkan teori PON ini dengan sociological jurisprudence. Jadi istilah sociological jurisprudence itu ya karena PON mencoba untuk mengawinkan cara pandang ilmu hukum itu dengan cara pandang ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, kita tahu bahwa ada cara berpikir yang kontras dengan pola yang diperkenalkan oleh Columbus Langdell itu ya, yang menggunakan metode kasus dengan pengajaran hukum dengan pendekatan formalistis tadi. Seolah-olah hukum itu kayak mechanical jurisprudence kata uh, Roskupon. Jadi dia mencoba menghilangkan aspek mekanistisnya. Nah, kemudian ada pengaruh lain yaitu pendekatan multidisipliner gaya PON ini. Yang saya katakan tadi dianggap lebih mampu untuk menjawab tantangan-tantangan sosial yang semakin kompleks pada era itu. Itu kira-kira yang bisa kita diskusikan malam ini kalau bisa kita kembalikan ke diskusi kita. Terima kasih. Baik, Prof. Kali ini saya bantu untuk jadi moderatornya. Bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan, bisa di-sharing di chat atau juga bisa open mic langsung. Ada Adira Kushartanto. Silakan Pak, kalau mau open mic. Ya, permisi, saya mau tanya. Pertanyaan saya yang pertama itu, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, prinsip-prinsip dari Roskupon seperti sosial kontrol seringkali berbenturan dengan realitas. Bagaimana cara menyeimbangkan idealisme filsafat hukum dengan praktik hukum yang pragmatis? Lalu yang kedua, apakah jural postulat bisa digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu putusan hakim itu adil atau tidak di Indonesia? Sekian, terima kasih. Ya, ini dari SMA Dr. Sutomo ya, Adira ya. Ini di kota apa, Adira? Surabaya, Pak. Terima kasih ya. Ini juga dari Asti Ilmi. Assalamualaikum, salam kenal dari Hong Kong. Wah, terima kasih ya. Jauh-jauh ikut. Nanti boleh open mic ya. Yep. Baik, saya coba yang ini ya, Adira. Kalau kita lihat tentang kemampuan hukum untuk melakukan kontrol, itu kan sebenarnya ada banyak institusi yang bisa bekerja ya. Harusnya kontrol itu bisa dilakukan secara internal, bisa juga secara eksternal. Nah, kalau kita menggunakan teori Roskupon, kita melihat bahwa hakim itu dianggap sebagai agen untuk bisa melakukan perubahan sosial. Dia kan orang hukum, walaupun tadi dia belajar botani ya, tapi kan kita lagi belajar
teori hukum dari Roskopon. Di situ dia mengatakan hakim itu adalah agen untuk perubahan itu. Kenapa itu terjadi? Karena begini, dalam sistem common law, tugas dari pembentukan hukum itu tidak terlalu perlu dibebankan sepenuhnya ke legislator. Kalau kita lihat teori trias politika kan seolah-olah ada pembagian yang sangat spesifik ya. Misalnya yudikatif itu kerjanya ngadili gitu. Eksekutif itu melaksanakan hukum, sementara yang bikin hukumnya itu legislatif. Kan dibagi-bagi begitu. Tapi kalau dalam common law, legislatif itu sebenarnya hanya membuat hukum-hukum yang penting-penting aja. Sementara dalam prakteknya kemudian ditemukan ada kasus-kasus, ya kasus-kasus itu kalau diputuskan oleh hakim, putusan hakim itu kemudian menjadi sumber hukum kan? Berarti kan dia terus-menerus melengkapi secara dinamis sistem hukum yang tidak sempat dibuat oleh legislator. Gitu. Presidennya dipakai. Itu yang dipelajari oleh Langdell tadi. Nah, kamu pakai aja itu. Gitu. Itu bagus sebenarnya, cara berpikir seperti itu. Makanya kalau kita baca tulisan-tulisan Roskopon, dia sangat memuji atau mengagung-agungkan common law system, tradisi dia. Tradisi hukum yang ada di Amerika Serikat, yang tentu saja diwarisi dari Inggris ya. Menurut dia itu yang benar, yang kontinental itu susah, itu tidak dinamis itu. Kok pegang ke undang-undang gitu. Hukum itu baru ada kalau ada undang-undang. Enggak, hukum itu berkembang. Nah, kalau kita lihat ke sosial kontrolnya, berarti pengadilan menjalankan sosial kontrol itu. Ada tugas khusus dari pengadilan untuk mengontrol itu. Mengontrol apa? Keseimbangan kepentingan. Ketika ada undang-undang dibuat misalnya, katakan ada undang-undang yang dibuat yang sangat menekan kepentingan pribadi. Jika ada undang-undang seperti itu, muncul kasus, hakim tidak perlu harus berpegang kepada undang-undangnya. Dia harus bisa membuat semacam keseimbangan, membuat keseimbangan baru dalam kasus itu. Dengan demikian, bisa tereduksi kan pengaruh dari undang-undang yang demikian kuat itu bisa tereduksi dengan putusan hakim itu. Toh nanti yang dipakai sebagai presidennya adalah putusan hakim. Jadi agennya itu hakim, agen untuk mengubah itu. Undang-undang bisa tidak sempurna, tapi dengan putusan hakim itu bisa lebih mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Paling tidak kebutuhan masyarakat pada masa itu, pada era ketika hukum dibuat oleh hakim. Soal kemudian dia berubah, berarti ada dinamika masyarakat yang berubah. Nah, dinamika masyarakat berubah itu harus terus dikontrol oleh hakim. Dengan demikian kita lihat ada sistem kontrol yang secara berkelanjutan melihat perkembangan hukum itu dari waktu ke waktu. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan nomor 1 ya. Nah, pertanyaan nomor 2-nya, ini tentang juror postulat. Juror postulat itu sebenarnya hanya soal asumsi. Asumsi dasar. Artinya kalau Anda ingin belajar tentang teori-teori Roskopon, kita samakan dulu ya persepsinya ya, bahwa kita punya dasar pegangan yang sama. Syarat-syarat mendasar dari teori Roskopon itu sudah kita punya sebenarnya. Kan kita tidak ada yang kita tolak tadi. 5 postulatnya Roskopon itu semuanya bagi kita masuk akal kok. Ya kan? Itu bukan sesuatu yang baru. Berarti kan harusnya kita bisa pakai teori Roskopon karena kelima postulat itu masuk akal bagi kita. Asumsi-asumsi dasar yang kita yakini kebenarannya tidak perlu kita ributkan lagi karena sudah jadi aksioma gitu. Ya, di sini ada Pak Aryo. Silakan, Pak. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Pak Sidarta. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep juror postulatnya Roskopon ini dapat diterapkan secara berimbang dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini masih menggunakan civil law, tapi juga menggabungkan beberapa hukum seperti hukum adat, hukum Islam, dan juga beberapa hukum barat. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mohon izin, mungkin agak sedikit keluar dari konteks, khususnya tentang hakim, Pak. Dalam sistem hukum Indonesia kan kita menjadikan hakim sebagai wakil Tuhan di Indonesia, Pak. Dengan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, terakhir yang sangat kontroversial adalah kasusnya Ronald Tanur. Menurut Bapak pribadi, apakah sistem hukum di Indonesia ini masih relevan, Pak, dengan kondisi kita sekarang ini? Demikian, terima kasih. Terima kasih juga moderator. Ini sebenarnya menarik nih asumsinya Pak Aryo ya, tentang adanya banyak rezim hukum di Indonesia ya. Jadi kita itu sebenarnya mengenal pluralisme hukum ya. Cuma problemnya apakah pluralisme kita itu termasuk yang strong legal pluralism atau weak legal pluralism, itu jadi perdebatan lah ya. Kalau strong legal pluralism itu artinya
keberadaan hukum-hukum yang banyak itu posisinya sama gitu antara state law dengan non-state laws. Ya, saya hukumnya banyak ya non-state itu ya. Termasuk tadi ada hukum adat dan sebagainya. Nah, pertanyaan kita begini, kalau kita ingin ngetes ya. Sebenarnya dari 5 juror postulat itu, ada nggak kemungkinan hukum-hukum non-negara itu tidak mengakui asumsi-asumsi itu? Saya kira kok enggak ya. Kalau iya berarti ada hukum yang menurut teori PON itu perlu kita naikkan kelasnya gitu. Kan dia menyebut civilized society. Dalam masyarakat yang beradab. Misalnya ada satu sistem hukum, katakan satu sistem hukum adat ya, saya nggak yakin juga ada gitu ya, yang ternyata membolehkan orang merampas harta pribadi gitu, kan nggak masuk akal juga gitu. Kalau itu ada, berarti hukum adat itu tidak bisa diteruskan. Jangan dipakai hukum adat itu. Paling tidak jangan dikembangkan cara pandang seperti itu. Misalnya saya ambil contoh, ada kebolehan kita untuk menyekap calon pengantin misalnya. Kan ada ya, kalau ada seorang pria suka kepada wanita, kemudian diculik gitu. Pertanyaan saya, boleh nggak? Itu kalaupun itu dianggap adat, boleh jadi masyarakat adat sendiri sudah tidak mau lagi seperti itu, pola berpikirnya gitu. Itu sudah harus ditinggalkan. Karena kalau itu Anda pertahankan, Anda pasti bertentangan dengan postulatnya Roskupon tadi. Dan tidak bisa menjadi basis gitu untuk menggunakan teori kepentingan itu. Dengan social engineering tidak bisa juga. Jadi kira-kira begitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita harus lebih selektif dalam melihat sistem hukum kita. Gitu. Tadi Pak Aryo menyebut ada hukum adat, hukum agama, dan sebagainya. Semuanya itu berkompetisi tadi kan sebenarnya. Memperebutkan posisinya agar berlaku dalam masyarakat. Itu nggak apa-apa, karena toh masyarakat itu punya kebebasan untuk menggunakan sistem hukum apa yang pas bagi dia. Terutama untuk ranah perdata gitu. Misalnya kalau hukum waris itu kan kita bisa bebas saja. Mau menggunakan hukum agama untuk bagi waris boleh. Negara nggak bisa maksa juga. Kalau saya mau menggunakan hukum adat, ya silakan aja. Kalau saya tunduk pada hukum barat, ya silakan aja. Yang ada di KUH Perdata misalnya bagi warisnya. Tapi ketika ada ahli waris lain yang tidak setuju dengan model pembagian itu, nah, negara harus memutuskan kan, mana yang paling pas. Nah, di situ akan ada terobosan-terobosan gitu. Jadi dengan demikian berhukum itu tidak menggunakan kacamata kuda yang hanya satu arah. Hukum itu sangat bervariasi. Jika variabel kontekstualnya itu membutuhkan ada dinamika tertentu, berarti hukum harus menjawab kebutuhan itu. Makanya Roskupon itu mengatakan itu cara berpikir yang tidak mekanistis. Cara berpikir yang dinamis, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Itu kira-kira jawaban saya soal tadi ya, tentang jurat postulat. Nah, kemudian soal tadi wakil Tuhan dan sebagainya. Mungkin Bapak pernah baca tulisan Ronald Tanur ya, saya juga menulis ya mengenai Tanur itu. Toh kita lihat kalau kita punya fungsi untuk ikut mengawasi putusan hakim, terbukti kan ujung-ujungnya putusan itu menjadi kontroversial dan kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat. Bukan berarti ini tipikal Indonesia, enggak ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa kita menjadi kurang percaya kepada pengadilan, kita harus meninggalkan itu. Kita bagaimanapun juga lembaga peradilan itu lembaga yang wajib dihormati. Karena kalau itu tidak ada, kita juga tidak punya pilihan lain. Cuma tentu saja dia perlu pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa kita lakukan melalui forum-forum seperti kita ini. Apakah di Amerika misalnya tidak terjadi penyimpangan hukum? Banyak. Setiap mekanisme itu ada kelemahannya. Mereka berhasilnya karena antara lain putusan-putusan hakim mereka itu lebih cepat tersosialisasi. Dan karena sistem kontrolnya itu kuat, hakimnya itu tidak terlalu berani untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng. Kira-kira begitu ya? Selamat malam, Oh, Prof. boleh. Izin Malam. tanya nih, saya Hairudin. Ini, Prof, yang saya tanyakan ini teori Roskupon ini di negara mana aja yang pertama ya, yang saya tanyakan itu. Yang kedua, terkait jural postulat. Yang keempat, duty of care itu. Kayaknya ada keterkaitan dengan KUH APER kita ya, Prof. 1320. Kita kembalikan ya. Jural postulat yang keempat ya. Iya, duty of care. Jadi dalam bukunya beliau, yang Introduction to Legal Philosophy, itu ada satu bab tentang kontrak. Ada bab juga tentang liability. Nah, dia membahas tentang berbagai macam bentuk tanggung jawab di situ. Ada strict liability dia singgung, ada liability based on fault dia teliti di situ. Sebenarnya itu menjadi dasar pemikiran dia tentang duty of care. Bahwa individu itu kalau melakukan tindakan apapun harus
mempertimbangkan ada nggak dampaknya yang bisa merugikan orang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus punya pertimbangan bahwa ini tidak hanya untuk kepentingan saya loh. Ini ada nggak orang lain yang dirugikan dari perilaku saya. Kan kita harus begitu, karena kalau kita tidak lakukan itu, boleh jadi kita tidak ada duty of care. Nah, masyarakat yang beradab, yang harusnya berhukum, harus punya pertimbangan itu. Itu kira-kira gitu. Pertanyaannya dengan apa tadi? KUH Perdata? KUH... Iya, sepertinya ada esensi di itu ya, teori ras kupon itu ya. KUH Perdata itu kan liability based on fault, Pak. Di pasal 1365 nyambung ke 1865 sebetulnya. Kalau 1365 itu kan onreh mate kedat ya. Tapi ada pembagian beban pembuktiannya kan. Beban pembuktiannya itu jika kalian mengklaim satu hak, Anda wajib untuk membuktikan. Mungkin itu lebih nyambung sih, Pak. Artinya Anda harus hati-hati dong. Kalau Anda ingin menuduh orang, ya Anda punya beban untuk membuktikan. Jadi Anda hati-hati banget kalau ingin nuntut orang gitu. Mungkin ada kaitannya dengan itu kalau Bapak ingin hubungkan dengan liability. Tahu apa? Cuma kan kita harus tahu, Pak, liability based on fault itu kan sebenarnya untuk perkara-perkara yang normal ya. Ketika perkaranya sudah abnormal, artinya abnormal itu pengertiannya sudah sangat kompleks, pembuktiannya tidak bisa lagi diserahkan sepenuhnya kepada penggugat dalam hukum perdata ya, atau kepada penuntut dalam hukum pidana misalnya, maka kita harus membuat modifikasi terhadap liability-nya gitu. Misalnya pesawat jatuh. Pesawat jatuh itu jatuhnya karena apa? Itu nggak mungkin diserahkan ke penumpang kan untuk membuktikan. Untuk itu nggak bisa digunakan liability based on fault. Karena kalau liability based on fault pakai 1865 itu, ya tanggung jawab untuk membuktikannya dibebankan ke penggugat. Padahal kita mau menggugat maskapai, nggak bisa. Makanya digunakan strict liability misalnya. Dengan strict liability, tidak relevan lagi untuk mempersoalkan salah atau tidak salah. Salah atau tidak salah, Anda wajib untuk hati-hati dan mengganti kerugian. Mungkin menjawab ya Pak Herudin ya, mudah-mudahan ya. Siap, terima kasih. Ya. Silakan Pak Andri selanjutnya. Tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof terkait dengan pandangan Roskopon. Cuman kalau saya tidak salah baca dan mungkin juga di beberapa literatur bahwa kan Roskopon ini kan berasal dari negara yang menganut common law system, di mana di negara-negara common law system ini kan sebagaimana kita tahu sangat mengedepankan sumber hukumnya, yaitu adalah putusan hakim terdahulu atau presiden. Nah, kemudian kan pandangan Roskopon sendiri ini kan dicoba untuk dibawa oleh Prof. Mukhtar Kusumaatmadja ke negara ini, kemudian dicoba untuk diadaptasi gitu ya dalam bagaimana hukum digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk merekayasa masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan Prof terkait dengan apakah pandangan Roskopon ini sudah dicoba untuk diterapkan secara lebih dengan tepat gitu ya, atau malah sebaliknya gitu ya, karena Indonesia dan negara yang ada di common law ini adalah dua negara yang menganut sistem hukum berbeda. Itu satu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua ya, sebagaimana kita tahu kan dulu kita pernah mendengar kasus yang pernah diputus oleh Hakim Sarpin. Sejak kasus putusan Hakim Sarpin itu, banyak sekali orang-orang yang mengajukan gugatan pra peradilan sejak dinyatakan ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu termasuk sebagai efek dari putusan hakim yang mungkin ada kaitannya dengan pandangan Roskopon ini ya. Kemudian juga kalau saya lihat misalnya katakan terkait dengan apa yang pernah saya lakukan dalam riset disertasi saya, bagaimana sengketa dokter itu kemudian bisa juga masuk ke ranah TUN, itu sebenarnya dimulai dari salah satu kasus yang terjadi di tahun 2012, salah satu dokter yang mana kemudian akhirnya sejak kasus itu banyak sekali yang saya temukan beberapa kasus-kasus medik yang kemudian sudah diputus, dokternya dijatuhkan sanksi disiplin oleh MKDKI yang sekarang berubah jadi Majelis Disiplin Profesi, itu akhirnya juga dibawa ke ranah TUN. Apakah itu juga masuk ada kaitannya dengan pandangan Roskopon? Mungkin saya minta tanggapan dari Prof. Barangkali saya keliru. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kita mulai dari Mokhtar ya. Pak Mokhtar ini sebenarnya pengaruhnya banyak
di dalam era ketika hukum itu dianggap sebagai alat, dia menyebutnya sarana sebetulnya. Sarana untuk memperbarui masyarakat terkait kebutuhan Indonesia di era pembangunan ekonomi gitu. Jadi teknokrasi hukum era Orde Baru itu Pak Mokhtar, teknokratnya. Kalau yang ekonomi kan banyak ya, ada Pak Widjoyo Nitisastro, Radius Prawiro, gitu, banyak-banyak tokoh-tokoh yang terkenal. Tapi kalau untuk hukumnya itu Pak Mokhtar. Pak Mokhtar ini mempunyai teori juga, namanya teori hukum pembangunan. Cuma Pak Mokhtar beda ya, dia tidak menggunakan hakim sebagai agentnya, tapi harus legislator. Nah, ketika ngomong legislator, beliau sebetulnya sudah keluar dari teori Roskupon sih, pasti. Karena Roskupon kan menganggap agent itu harusnya hakim. Di dalam civil law kan nggak bisa mengandalkan itu. Karena itu lebih baik agentnya itu diserahkan ke pembentuk undang-undang. Tapi kita harus tahu pada era Orde Baru, pembentuk undang-undang itu justru bukan DPR. Karena praktis tidak pernah ada di zaman Orde Baru itu DPR itu menjadi inisiator dari undang-undang. Hak untuk mengajukan undang-undang itu selalu ada di presiden. Itu unik kan? Zaman itu. Jadi top eksekutifnya itu justru menjadi inisiator dari undang-undang. Mengapa? Karena pada zaman itu, saya ingat betul, selalu ada excuse begini. Yang tahu persis kebutuhan masyarakat itu adalah eksekutif gitu, pemerintah. Sehingga ketika dia ingin membuat rancangan undang-undang, ya mereka pantas dong bikin rancangan undang-undang karena tahu masalahnya. Anggota DPR tuh pokoknya hanya sekedar ini aja deh, membahasnya aja. Kalau perlu ketok palu udah setuju. Jadi ada kondisi kayak gitu ya kalau kita bicara pakai teori Mokhtar. Kita akan bahas nanti teori Mokhtar ini lebih jauh lah kalau kita ada waktu. Kasus Sarpin. Nah, kasus Sarpin ini dan sebenarnya ini terkait ke kasus berikutnya yang bicarakan dokter ke Petun gitu. Saya tidak yakin bahwa para hakim kita mikirin teorinya Roskupon ya ketika mengadili kasus ini gitu. Sepertinya setelah itu tidak lagi banyak isu ini diangkat. Dengan demikian kita bisa mengatakan jangan-jangan dinamika masyarakat itu mengakui bahwa apa yang diputuskan oleh Hakim Sarpin menjadi satu presiden yang bisa diterima. Ya, kita harus menghormati itu kan. Walaupun banyak orang yang tidak setuju, termasuk saya di awalnya tidak setuju, tapi kita harus menerima itu sebagai satu penghormatan kita terhadap apa yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan. Itu bagian dari kedewasaan kita dalam berhukum sih. Nah, soal kemudian dokter, kasus-kasus dokter itu dilaporkan kemudian diselesaikan di Petun, saya kira kita perlu hati-hati untuk memilahnya ya. Pasti ini ada problem bagaimana kita mendefinisikan gitu suatu keputusan administratif. Apakah itu menjadi objek dari peradilan tun atau tidak? Gitu. Itu kan harus kita ulas gitu. Tidak bisa kita mengatakan ini kok dimasukkan ke sini, ini kok ini gitu. Karena masing-masing itu pasti punya argumentasi. Nah, argumentasi yang kita serang. Gitu. Paling tidak kita kritisi kalau kita nggak setuju. Nah, saya tidak berani karena saya nggak punya data ya. Dari sekian banyak kasus itu mana yang kira-kira menurut kita layak untuk dipertanyakan gitu. Jadi kita harus mengatakan seperti itu. Apakah teori PON? Saya nggak yakin juga hakim-hakimnya mikirin teori PON. Teori PON ini kan sebenarnya teori yang ada dalam dimensi yang sangat filosofis ya. Kalau kita bicara teori hukum ya teman-teman ya, jadi ada dua jenis teori hukum itu. Teori hukum yang pertama itu teori hukum yang tujuannya adalah diperuntukkan bagi eh, ilmu hukum dogmatik. Jadi dia membantu pekerjaan ilmu hukum dogmatik. Kita menyebutnya teori-teori hukum empiris. Tapi ada teori hukum yang masuk ke kelompok kedua, yaitu teori hukum yang disebut teori hukum kontemplatif atau teori hukum reflektif. Itu tujuannya untuk membantu pekerjaan dari filsafat hukum. Itu kira-kira pembagiannya. Nah, kalau tokoh yang lain menyebutnya ini sebagai theory of law dan theory about law. Nah, saya menganggap bahwa teori Roskupon ini masuk kategori theory about law atau teori hukum yang kontemplatif.
atau teori hukum yang reflektif. Dengan demikian tingkat abstraksinya sebenarnya tinggi teori ini. Dia tidak bisa terlalu rigid untuk dipakai sebagai tolak ukur ketika kita menganalisis putusan. Tapi bisa kita pakai untuk membedah cara kerja dari sistem hukum itu secara general dengan melihat apakah kepentingan-kepentingan itu menjadi isu yang dipertimbangkan misalnya. Itu bisa. Apakah asumsi-asumsi dasar yang disebut juror postulat itu menjadi eh, acuan dalam melihat persoalan, itu bisa dipakai teori ini. Tapi hakim ketika berpraktek, dia akan sulit itu. Coba kita tantang. Anda kalau jadi hakim, Anda memilah-milah mana yang lebih prioritas antara kepentingan individu dengan kepentingan sosial, dia ribet itu. Paling tidak, bagi dia saya udah pertimbangkan dua-duanya gitu. Jadi semua keputusan dia akhirnya semua bisa dijustifikasi dengan teori ini. Nah, itu kelemahan dari semua teori yang bersifat reflektif atau kontemplatif. Dia hanya memandu cara berpikir kita secara filosofis. Tidak memandu kita berpikir untuk menginterpretasikan secara konkret bagaimana bunyi pasal itu harus ditafsirkan. Kira-kira itu ya. Makanya diskusi kita sebenarnya lebih ke arah memilih teori-teori hukum yang besar-besar. Ya, teori hukum yang besar-besar ini kalau teman-teman membuat disertasi atau membuat tesis, itu biasanya dipakai untuk grand teorinya. Grand teorinya, bukan yang applied teorinya. Nah, grand teori dari Roscoe bisa dipakai untuk melihat kepentingan. Jadi Anda ketika menganalisis satu isu, satu rumusan masalah, Anda bisa, dan rumusan masalah itu ada variabel atau ada konsep kepentingan, bisa pakai teori Roscoe untuk grand teorinya. Gitu ya. Teori ini memang terkenalnya di Amerika, tetapi sebenarnya ketika hakim-hakim mengadili satu kasus, mereka umumnya tidak terlalu melihat PON ini sebagai figur yang bisa dipegang ininya lah apa landasan berpikirnya, tetapi dia pengaruhnya justru di pendidikan hukum. Nah, kita tahu pengaruh yang lebih besar justru pada realisme hukum. Makanya ada realisme hukum Amerika. Kalau ini kan sociological jurisprudence, bukan legal realism. Agak beda ya. Bedanya apa? Kalau kita berbicara pakai sociological jurisprudence, kita melihat hukum itu sebagai sistem yang makro. Jadi cara berpikirnya makro. Tapi kalau kita menggunakan legal realism, itu kita melihat hukum itu mikro. Case per case. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada pertanyaan lagi, Prof, dari Pak Suwarna. Pak Suwarna bisa open mic atau saya bisa bacakan juga. Di sini pertanyaannya, bagaimana teori Raskupon terkait teori social engineering dengan juror postulat dalam penyelesaian kasus hukum dalam berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Ya, kayaknya sih sudah saya jawab tadi ya, bahwa teori Roskupon ini sebenarnya hanya memberi panduan besarnya bahwa Anda kalau menjatuhkan putusan ingin supaya putusan itu sesuai dengan mengharmoniskan kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum yang diinginkan. Tujuan hukum yang diinginkan oleh Roskupon itu kan adalah pengharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Individu, sosial, publik, gitu kan, itu harus seimbang. Itu tujuan hukum sebenarnya. Dia mengasumsi kalau tujuan itu tercapai, maka akan tercapai social order, akan tercapai keadilan. Tujuan hukumnya hanya itu. The end of law-nya adalah menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Nah, dengan demikian, dia menggunakan tadi tolak ukur yang dia pakai dalam membagi tiga kepentingan itu. Tapi seperti apa hakim harus membuat prioritas, dia tidak pakai. Tidak ada. Kan beda dengan Jeremy Bentham yang pernah kita diskusikan. Kalau Jeremy Bentham bikin kalkulus dia. Dia bikin 7 indikator gitu kan. Ada soal remoteness, ada soal macam-macam, intensity. Kalau Roskupon nggak ada. Jadi cara berpikirnya itu, tadi saya katakan, cara berpikirnya masih cukup abstrak sebenarnya Roskupon ini. Jadi jangan ditanyakan, hakim kalau pakai itu, ada nggak rumusnya pegangannya? Dia tidak bikin juklaknya, gitu ya.
Juklaknya itu nggak disebutkan dia, karena dia tidak sampai level itu. Baik, Prof. Ada yang di chat, ada satu lagi dari Pak Adira. Mau open mic, Pak Adira? Baik, Prof. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kita dapat memastikan bahwa jurul postulat tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas orang? Apakah apakah konsep jurul postulat cukup demokratis dan inklusif? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah jurul postulat itu bersifat statis atau bisa berevolusi seiring perkembangan zaman? Jika iya, bagaimana proses evolusinya, Prof? Bisa dijelaskan? Jurul postulat itu, saya langsung aja ya, Rudi ya. Jurul postulat itu asumsi yang kita yakini benar. Jadi sampai kapanpun ya kayak gitu. Coba kita lihat satu persatu. Freedom from aggression. Pada masyarakat yang manapun, harusnya kita terima ini kebenaran, namanya postulat. Jadi dia tidak berkembang, hanya gini-gini aja. Karena itu kita anggap aksioma yang tidak perlu dibuktikan benar. Jadi kita jangan berdebat tentang isi dari jurnal postulat ya. Kalau kita berdebat tentang isi postulat ini, berarti dia bukan postulat lagi. Dia masih bisa jadi disebut postulat kalau kita sudah terima sebagai kebenaran. Misalnya, dalam masyarakat beradab, individu harus berasumsi bahwa orang lain tidak akan dengan sengaja menyakiti mereka dan melakukan tindakan agresi terhadap dirinya, properti mereka. Kan kita ngapain kita ribut soal ginian? Kan udah diterima kan berarti. Gitu loh maksudnya Pak Dira. Kita yakin bahwa kalau Anda punya harta, Anda wajib untuk dilindungi dari harta itu dan tidak boleh semua orang itu dengan bebas bisa ngambil harta kita. Kan kita nggak bisa nerima ada pencopet kan. Tiba-tiba kita datang lewat di jalan, tiba-tiba atau Anda sedang makan es krim di jalan sampai jalan, tiba-tiba ada orang menyambar es krim Anda kemudian membuang es krim itu di ngapain gitu? Karena menurut kita itu tindakan yang tidak wajar, tidak kita terima. Control over property juga sama. Kalau kalau Anda punya mobil itu berhak untuk Anda bawa kemana aja. Uang itu Anda kontrol ke properti Anda. Anda berhak untuk jual kapanpun. Karena itu properti Anda. Tidak boleh Anda orang menghalang-halangi. Nah, kemudian jika ada kemungkinan postulat itu dipertanyakan, itu pasti ada konteks yang lebih besar dari postulat itu. Misalnya saya ambil contoh tanah. Kalau kita tidak boleh ada orang yang semena-mena mengambil alih tanah kita atau memaksa kita untuk meninggalkan tanah itu. Kalau kita tidak mau jual, tidak boleh ada orang memaksakan kita untuk menjual. Itu kan postulat. Tetapi ada nggak kemungkinan bahwa misalnya jalan di depan rumah kita mau diperlebar. Orang sudah melepaskan, kecuali rumah kita aja yang nggak mau melepaskan. Mungkin nggak tanah itu punya fungsi sosial. Nah, itu kan berarti control over property sebagai postulat dari Roskupon akan berhadapan dengan postulat lain yang mungkin ada. Terlepas dari Roskupon ini menyatakan atau tidak, minimal ada postulat lain yang bisa kita tunjukkan ke dia. Aksioma lain yang harus kita tunjukkan. Ada loh, selain control over property, sebenarnya ada postulat lain bahwa hak kita itu tidak bisa kita salah gunakan. Misbruik van recht itu tidak bisa. Menyalahgunakan hak itu nggak bisa. Itu menjadi postulat juga. Kita boleh punya hak, tapi tidak boleh kita semena-mena terhadap hak kita. Sehingga control over property akan berhadapan dengan postulat lain gitu, yang sama benarnya kita terima. Jadi ini postulat itu hanya persoalan aksioma gitu. Soal kemudian dia berkembang atau tidak, mungkin kalau ada kepentingan lain yang bisa berkompetisi dengan postulat ini, yang harus kita terima sama sebagai asumsi kebenaran. Jadi kalau kita lihat satu persatu, semuanya nggak ada yang kita tentang kan semuanya ini. Dari postulat 1 sampai 5 gitu. Itu maksud saya. Mudah-mudahan menerima ya, Mas Adira, jawabannya. Yang pertama belum. Bisa diulang lagi nggak apa-apa. Kita diskusi aja. Bagaimana kita memastikan bahwa jurul postulat tidak hanya mencerminkan kepentingan mayoritas? Apakah konsep jurul postulat cukup demokratis dan inklusif? Kalau kita sudah yakin ini sebagai postulat dan kita terima itu sebagai kebenaran, harusnya kacamata yang kita pakai, baik kacamata minoritas, mayoritas, individu, sosial, itu harusnya sama benarnya. Gitu maksud saya. Tetapi kita harus ingat jurul postulatnya Roskupon ini diasumsikan untuk masyarakat beradab, versi dia ya, civilized
society versi dia gitu. Kita bisa aja berdebat bahwa civilized society itu kan labelnya Barat misalnya, bisa aja terserah itu. Tetapi minimal kalau kita sampai pada level berhukum dengan kualitas yang disampaikan oleh Roskupon, dia mengasumsikan ini adalah postulatnya gitu. Jadi ada jaminan pasti ini tidak akan diragukan sebagai kesalahan berasumsi, baik oleh mayoritas maupun minoritas. Idealnya mungkin kita bisa renungkan satu persatu. Kalau Anda mengatakan ada freedom of aggression, control of property, dan sebagainya, kira-kira ini ada nggak yang punya potensi tidak bisa diterima oleh minoritas, hanya menguntungkan mayoritas misalnya? Kalau iya, kita mungkin bisa jadi mengatakan ini tidak lagi layak sebagai postulat, atau yang kedua, ini tetap layak sebagai postulat, cuma dia mungkin ada reserve-nya karena terkait ke postulat lain yang sama benarnya gitu. Gitu. Tinggal kita ngelihat aja kontekstualnya yang kita tambahkan. Ini konteks ini berlaku di sini, konteks ini berlaku di sini. Gitu kira-kira. Jadi kita membaca postulat itu juga dengan penuh penghayatan dan sekaligus kita tahu bahwa ini konteksnya apa ya dia ngomong gitu. Ya, Mas Moderator, terima kasih Sesuai. atas kesempatannya. Selamat malam, Prof. Sidarta. Yuk, malam. Ya, berbicara tentang sistem hukum, Prof. Saya tuh jadi berandai-andai. Bagaimana kalau sistem hukum kita Indonesia yaitu civil law gitu ya, beralih menjadi sistem hukum common law gitu. Karena mengingat ada beberapa konsep atau mekanisme-mekanisme yang memang kita adopsi dari sistem hukum common law. Contohnya di dalam hukum pidana itu ada restoratif justice dan sebagainya, Bro. Kira-kira apa implikasi bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia sendiri apabila menganut atau beralih ke sistem hukum common law? Demikian, Prof. Pertanyaan saya, terima kasih. Ya, kita itu pernah dijajah oleh Inggris ya, Mas Ade. Cuma memang nggak lama ya, dan hanya wilayah-wilayah tertentu ya. Dan ketika Inggris berkuasa di Indonesia, kita sempat sebetulnya dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, mengadopsi sistem common law ini. Itu satu. Yang kedua, dalam praktek di peradilan adat, itu banyak juga yang ada kemiripan dengan common law. Ada kemiripan. Cuma kita tahu bahwa common law system kalau kita lihat di sejarahnya di Inggris, mereka itu kan tidak berproses dalam waktu singkat gitu. Butuh waktu yang lama. Maka mereka juga dulu mengenal tidak hanya common law, tapi juga equity. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan istilah common law, itu punya dua pengertian ya. Common law sebagai tradisi yang dihadap-hadapkan misalnya dengan civil law, socialist law, gitu kan rezim hukumnya yang berbeda karena ada tradisi yang berbeda. Tapi common law di Inggris sendiri, dia bisa juga dibenturkan dengan equity. Kalau kita lihat karakteristik equity dengan common law, yang dalam konteks di negara seperti di Inggris, common law itu rumit, Pak. Dan mahal. Salah satu contohnya adalah sistem juri. Sistem juri itu ciri common law. Juri itu luar biasa mahalnya. Jumlahnya tidak sedikit, kadang-kadang sampai 14 orang. Jumlah juri itu. Juri itu digaji, Pak. Konon kalau saya pernah nanya juga nih, satu hari itu juri itu dibayar berapa ya? Karena pengganti dari dia meninggalkan pekerjaan pasti kan. Itu sekitar 1 jutaan, Pak. Itu kalau hari pertama sampai hari keempat. Kalau dia sudah masuk ke hari ke-10 misalnya, sudah misalnya 5 sampai 10, biasanya kira-kira 10 hari lah ya mereka menjadi juri ya. Tergantung kasusnya rumit apa enggak. Itu kalau sudah lewat hari keempatnya itu dia sudah dapat lebih tinggi. Bisa naik mungkin 2 kali lipat dibayar. Pertanyaan saya, negara kita mampu? Setiap kasus ada 14 orang dicari,
Nyari orangnya juga kita harus hati-hati. Jangan-jangan masuk anginnya di juri justru. Artinya gini, ketika kita menerima satu sistem, kita kan harus menerima secara total sistem itu. Itu baru kita mengatakan, oh kita pindah nih. Intinya saya ingin mengatakan tidak sederhana. Kalau hanya sekedar pindah itu. Dan tujuannya juga tidak jelas. Kalau kita mengatakan sistem hukum kita jadi lebih baik, dengan sistem juri belum tentu juga. Negara-negara Eropa kontinental itu, sebagian juga civil law, Pak. Prancis, Belanda, negara-negara Skandinavia yang kita cerita itu, yang pakai Alof Ross kemarin, itu kan juga civil law. Loh, mereka kan nggak, padahal lebih dekat tuh di Inggris, kok nggak menganut itu. Tapi karena menganggap mereka turunan dari tradisi Romawi, mereka pakai Romawi terus kan. Sama kayak kita, karena dijajah Belanda, kita ikut. Dengan demikian, jangan-jangan isunya, Pak, bukan pada soal berubah tradisi sistem hukum. Rusaknya pengadilan kita, kalau kita anggap ya, bermasalah ya. Itu jangan-jangan bukan karena itu. Karena negara-negara yang mempertahankan sistem seperti kita juga, seperti itu tetap bagus-bagus aja sistem hukumnya gitu. Tergantung sih menurut saya. Gitu ya. Jadi tradisi common law itu selain mahal, itu tradisinya panjang dan kalau kita tiba-tiba berubah, wah itu sangat ribet. Menurut saya mahal juga. Itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, karena waktu sudah pukul 21.16, sampai jumpa di diskusi belajar 2 minggu ke depan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.